sebelum nanti dicetak. Kenapa? Karena Kemenaker sekarang untuk mencetak sertifikat bukan kayak dulu lagi loh, pakai Excel kita kirim ke sana. Enggak. Semuanya via teman K3. Jadi PJK3 tersebut haruslah screenshot dulu ya data dari teman K3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Aidil Febrianto, Bang, syarat membuat SKP Kemenaker apa? Nah, kalau teman-teman berbicara mengenai SKP, surat keterangan penunjukan, mau itu ahli K3 apapun, khususnya ahli K3 umum, teman-teman baca nih Permenaker 0292. Syarat untuk mendapatkan SKP, teman-teman, 1. Punya ijazah, ya, minimal D3. Nah, itu ya. Yang kedua, sudah bekerja, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari perusahaannya. Yang ketiga, ada surat keterangan sehat. Harus sehat juga loh ya, walaupun pelatihan. Pak, kami pelatihannya online nih Pak, via Zoom 13 hari. Ya tetap aja surat keterangan sehat harus ada gitu loh. Ya. Yang berikutnya, lulus seleksi, ya, evaluasi di teman K3, minimal nilainya 70. Kalau teman-teman ikut ahli K3 umum, ada 3 penilaian. Ada penilaian esai, ada penilaian pilihan ganda, ada juga presentasi hasil makalah dari hasil observasi. Nilainya semua harus 70 tuh teman-teman ya. Nah, itu syarat untuk dapetin SKP ya, surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3 berdasarkan Permenaker 02 tahun 92. Semoga membantu. Dari Mr. O. Oke. Bang, tanggal lahir saya tidak sesuai di sertifikat, padahal saya sudah mengisi formulir pelatihan sesuai KTP, apakah bisa diubah? Nah, kalau teman-teman semua nih ada kendala, misalkan tanggal lahir, nama salah, sebenarnya PJK3 penyelenggara seperti yang Mediatama lakukan, pada saat sebelum ujian ada konfirmasi dulu. Ya, konfirmasi dulu terkait dengan data. Mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nama perusahaan, alamat perusahaan. 4 ini pasti kita konfirmasi dulu sebelum nanti dicetak. Kenapa? Karena Kemenaker sekarang untuk mencetak sertifikat bukan kayak dulu lagi loh, pakai Excel kita kirim ke sana. Enggak. Semuanya via teman K3. Jadi PJK3 tersebut haruslah screenshot dulu ya data dari teman K3, di-share ke WA group. Ya, baru nanti dikonfirmasi oleh si peserta apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, kalau misalkan Pak sudah terlanjur, sudah dicetak tanggal lahir sama namanya misalkan ya nggak sesuai, ya koordinasilah sama PJK3-nya. Nanti insya Allah PJK3-nya akan membantu teman-teman semua kalau memang PJK3-nya bertanggung jawab seperti itu. Aduh, kelibet-libet. Ya, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan tanggal lahir atau namanya salah, silakan koordinasi sama PJK3 pada saat penyelenggara. Dan yang paling penting juga, hati-hati juga, cek juga tuh di teman K3 apakah memang PJK3-nya terdaftar di teman K3 atau tidak. Ya, masuk ke temank3.id, ketik tuh, pilih ya di PJK3-nya apa. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Dari tutorial cover, channel tutorial cover nih. Mas Denny izin bertanya, apakah sertifikat ahli K3 konstruksi yang dikeluarkan oleh Kemenaker maupun dari BNSP itu menggantikan SKA yang dikeluarkan oleh LPJK, khususnya pada saat proses lelang? Karena pada saat lelang itu diminta SKA dari LPJK. Kesannya kayak tumpang tindih. Ini saya sudah tahu sejak tahun 2010. Waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan kontraktor. Ya. Nah, apakah bisa menggantikan? Tergantung panitia lelangnya. Jadi kita tanya dulu ke panitia lelangnya, apakah sertifikat Kemenaker ahli K3 konstruksi itu bisa dipakai untuk tender nggak? Ada yang bilang boleh kok Pak, asalkan pendidikannya D3 teknik sipil, ahli muda K3 konstruksinya itu diterima. Tapi misalkan Pak dia pendidikannya SMA, ikut tender menggantikan SK bisa nggak? Nah, ada beberapa tender yang bilang nggak bisa. Ya, karena berbeda kompetensinya. Jadi wajib teknik, pendidikannya D3,
ya bisa menggantikan untuk SKLPJK tadi dari ahli muda K3 konstruksi Kemenaker. Pak, bagaimana dengan BNSP? Nah, memang sekarang ini yang SKLPJK itu akan diganti semua keluaran dari BNSP. Nah, pastikan teman-teman cek LSP-nya tersebut punya lisensi nggak dari dua ya instansi ini, dari BNSP dan dari Kementerian PUPR, supaya nanti sertifikat BNSP ahli muda K3 konstruksinya bisa diterima pada saat lelang. Nah, jadi ini penting sekali buat teman-teman semua yang aktif di lelang-lelang konstruksi. Pastikan ya teman-teman tanya ke panitia lelangnya sertifikat kompetensi atau sertifikat apa yang dipakai untuk tender. Oke, semoga membantu. Niko Bang, Niko Bang. Bang, saya sudah bekerja, baiknya ambil yang Kemenaker atau BNSP. Nah, ini banyak sekali nih pertanyaan. Pak, saya ikut ahli K3 Kemenaker atau BNSP? Saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Kalau saya ditanya, Pak, pilih yang mana? Nah, kalau saya memiliki pendidikan minimal, teman-teman memiliki minimal pendidikannya D3 dan teman-teman punya ijazah D3, saya saranin ikut yang ahli K3-nya Kemenaker. Ya, kenapa Pak? Karena banyak sekali lowongan-lowongan kerja di karir.com atau di detik.com, di banyak ya di LinkedIn, di Mediatama juga ada ya, Mediatama Co.id ada menu karir di sana. Ada banyak lowongan kerja di bidang K3 itu meminta harus ada sertifikat ahli K3 umum. Gitu ya. Bang, kalau saya pendidikan SMA gimana? Nah, ini dia. Kalau teman-teman pendidikannya SMA, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 muda versinya BNSP ya. Karena sesuai dengan Kemenaker 239/2003 untuk yang ahli K3 umum wajib minimal pendidikan D3. Apalagi kalau teman-teman sudah kerja, dapat SKP juga sama lisensi. Semoga membantu.